Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya broker akumulasi saham ya untuk broker MG tanggal 31 Oktober 2002. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, ini ya kita bahas nih kalau kita lihat nih hari ini ada Speedway ya, menarik nih, ada barang lumayan masih banyak ya. 89 dan ini udah ke 16 baru 16. Kita cek ya Speedway. Untuk sweet induknya hari ini nggak kemana-mana, Speedway nya nggak kemana. Ini besok ya potensi ini ya, potensi dia punya 8.000 ya, 800.000 ini ya 800.000. Jadi kalau kita lihat ya pertiknya ini 2000 ya, dan mungkin barangnya dia. Nah, nanti cek aja teman ya di time ordernya ini. Kalau kita lihat hari ini ini MG masih barang sini. Nah, average-nya 13 ya, jadi ini memang barangnya MG semua ya. Nah, kalau lihat ini jumlahnya ini dengan ditambah ini kemungkinan barangnya dia. Nah, kita catat ya Speedway, tinggal besok nggak tahu kemana. Ini masih kurang satu ya guys ya. Ini tak ganti 31 aja karena ini kan tanggal minggu kemarin ya, biar nggak sah, biar nggak betul lama enggak. Speedway ya, nggak gedein dulu biar teman-teman yang nanti pakai smartphone kelihatan ya. Terus kita cek lagi. Nah, kita akan nyari yang ini aja ya guys ya, yang banyak-banyak ya. Untuk Elsa ini kemarin udah ada akum ya, dan ini udah jalan banget. Untuk Elsa ya, Elsa ini kalau kita lihat openingnya selalu jalan naik ya, openingnya selalu naik. Yang sudah seperti itu, jadi mungkin dimanfaatin openingnya ya. Ada potensial gede ya, maksudnya ada kalau kita bisa masuk cepat ada potensial cuan ya di pas openingnya itu. Kalau seandainya kita tidak punya barang waktu ini ya, waktu dari sore. Ini catat aja Elsa, cuma ini udah terlalu tinggi guys ya. Jadi kalau emang udah harusnya terlalu tinggi ya abaikan aja ini ya untuk Elsa ya. Kita nyari lagi yang Speedway ya guys ya, nyari Speedway dulu. Ada Bima ada 100.000, ini udah 5.000. Cek ya Bima udah jalan belum. Untuk Bima hari ini udah arah guys, ada arah berapa kali ya. Dan ini ya agak riskan ya, nanti bisa kayak Siko itu ya. Nah, jadi nggak aku masukin guys, walaupun masih ada potensial masuk, cuma resikonya udah terlalu tinggi karena udah 1 2 3 4 5 kali arah. Nggak tahu sampai kapan kan nanti akan ditutupnya. Ngari yang masih di akum aja ya, baru di akum ini ada SMA. Kita cek SMA ya, SMA barang juga udah tinggi, udah turun. Ini nggak top G ya, ini juga nggak top G, tapi kita catat dulu ya untuk SMA ya, taruh bawah dulu. SMA kita cek lagi emiten yang mungkin menarik ya. CPRO ini turun, ada Wika ya. Wika masih ada barang banyak nih Wika. Nah, kita cek ya. Catat dulu Wika. Hari ini udah naik belum ya Wika ya? Wika, kita cek dulu Wika. Apa udah turun? Apa udah naik? Naik tipis ya guys. Ini MG dan ini masih potensial ya. Dan ini kalau kita lihat chartnya juga selalu naik di awal ya, jadi manfaatin ya. Kalau besok untuk scalpingan di awal mungkin masih ada potensial tuh ya. Terus cek lagi ya, CPRO udah jalan, tower ini udah jalan ya. Tower udah tinggi belum sih? Sebentar. Tower sebenarnya belum begitu tinggi guys ya. Di sini ada BK, ada MG, ada CC. Cuma emang udah jalan 2 hari ya. Jadi masih ada potensi ya untuk di tower ya. Tapi ini emiten untuk swing guys ya. Karena ini ada ke support sini masih ada lumayan guys ya. Nah, ini catat dulu untuk tower ya.
Nah, untuk swing sih ini menarik ya untuk emiten tower ini. WNVR ada yang akum ya, tapi anjlok ya, nunggu di bawah aja. NPX ada akum lagi, harganya masih di situ aja ya untuk ya. SP, GPRI, MBSS kita cek MBSS. Ini sering naik MBSS ini. Kayaknya posisi merah, ini udah posisi turun. Nah, kalau kita lihat ya, awalnya selalu naik ya, ini ya, awalnya selalu naik. Nah, jadi cek aja nih naiknya berapa persen ya. Jadi itu untuk range untuk scalpingnya ya. Nah, ini tapi ini udah mulai turun guys ya, jadi kalau tidak biasa scalping nggak usah ya. Ini untuk MBSS ya. Nah, kita ganti lagi. MDKA ya, MDKA ini 2 hari ya akumulasi. Sebelumnya juga MDKA ini akumulasi ya, ada akum juga MB. Cek dulu MDKA seperti apa catnya atau udah tinggi, tapi udah 2 kali seperti itu ya, kemarin dan saat ini ya. Ini masih ini ya, udah 2 hari ini ngambil ya. Dan ini ada KZ juga, ternyata ada YU, ada BK, ternyata top bayarnya KZ guys, broker asing yang sering gunain asing ya. Ini hari ini turun ya sekitar 2% untuk MDKA. Jadi kalau nanti dikasih barang di arah sini ya lumayan guys. Oke, kita catat dulu MDKA apakah nanti akan diakum lagi. Kita nyala lagi emiten yang menarik-menarik ya. Guys, gitu ya. TMG ini hampir ini ya, udah 2 hari ini ya diakum terus ya. Kemarin juga diakum TMG ini. Terus ini ya, TMG diakum lagi. Ya, dia mau ngejar ini sih, ngejar dividend kemungkinan. Tapi nggak apa, kita catat ya untuk belajar kita guys ya. Karena contohnya kayak kemarin Cars ya, Car itu nih ya, ini kemarin ngambil Car ya lumayan banyak tanggal 28, hari ini arah guys. Jadi ya kita sambil inilah, kan nanti kita punya data ketika ini ada Cars, emitennya langsung naik nggak besok. Nah, kalau naiknya berapa persen, nah gunanya kita nyatetnya seperti itu ya. Nah, kita kan ada tanggal 25, terus besoknya itu naik gak, kalau naik berapa persen, terus berikutnya tanggal 28 naik gak, kalau naik berapa persen. Nah, kita akan dapat average-nya ya, atau harga rata-ratanya ketika naik itu di range berapa sih. Nah, misalnya rata-rata 5% dan harga saya itu baru 1% ya, kita masuk aja karena kan ketika dia naik rata-rata naiknya sampai 5%. Jadi ketika nanti mendekati 5% ataupun pas 5% kita bisa langsung lagi. Dan kita kan udah cuan. Nah, gunanya data kurang lebih itu salah satunya ya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Karena untuk swing juga ketika masuk emiten tersebut naiknya beberapa hari. Nah, kita akan ada datanya. Nah, nanti teman-teman silakan ya, jangan lupa bikin juga di rumah biar ada historicalnya lah untuk screening. Ya kalau teman ini ya, kalau pengingatannya bagus silakan ya, aku gak kuat mikir kan, makanya tak caratin. Sebenarnya banyak guys ya yang ini, cuma belum ini ya, belum banyak ini ya guys ya emitennya yang oke. Kebanyakan udah jalan tadi ya, ETPP, Bris, Toys, MG. Kemungkinan yang menaik Sweet nih ya guys ya, nggak tahu ini ada akum besok lumayan banyak ya, 1,1 bisa dipantau besok ya. Ada PNBS ini kemarin turun ya, turun karena kemungkinan masih akan delay ya untuk MUVG yang masuk di emiten ini ya. Dan ini masih ada akum
ini udah ini ya, semenjak dia turun udah mau ada sinyal ini ya. Kalau yang sudah ketika dia hijau ya, hijau itu naik dulu ya, walaupun di potensi di bawah merah ya. Kita masukin ya, jadi rata-rata gerak di awal, setelah itu nggak tahu close-nya akan merah ya, karena udah beberapa hari seperti itu nih. Kalau kita lihat dari historicalnya nih, ini hijau besoknya naik, close-nya merah. Ini sama yang hijau naik, close-nya merah. Rata-rata seperti itu ya, jarang dia langsung dikunci ya. Nah, udah berapa hari seperti itu, jadi dimanfaatin lah kalau nanti momennya pas guys ya. SMA tak masukin belum, cek SMA ya. SMA ini sama ya, harganya udah tinggi, udah mau turun, kemungkinan naik kan situ ya, kemungkinannya mungkin lama sih dulu bikin support dulu. Tapi di sini market makernya PD ya, PD ada YO, ada NG ya, NG nomor 3, PD yang market makernya di sini. Tapi kita masukin aja untuk data kita udah dimasukin ternyata guys. Tanya lagi. CPRO ini sering di akun, terus sering jualan juga ya. Lihat ya, CPRO ya. Harganya masih di arah sini aja ya, di arah sini di 59, nggak kemana-mana guys. Harganya memang sampai turun ke sini. Secara fundamental sebenarnya ya nggak buruk-buruk amat emiten ini ya, nggak buruk-buruk amat, tapi nggak tahu kok bisa terbenam di arah sini. Cuma aku pernah ngitung ya, harga wajarnya di arah situ guys ya, di arah situ. Cuma nanti nggak tahu kalau IPS di kuartal 3 nanti bagus, kemungkinan akan naik ya, kalau secara hitung-hitungan ya guys ya. Ini ada akum ya, MG nggak kelihatan nih, nomor kecil ternyata ya. Sini ada oke, ini RF jualan ya. MTEK udah jualan belum ya? MTEK contohnya guys, MTEK turun. Nah ini ada akum lagi ya, ada akum MG. Nah, kita masukin catatan dulu MTEK ya. Ini tanggal 1 di akum akan jalan berapa hari. Nah, ini contoh kayak kemarin kita nyatet di highs nih ya, tanggal 25 ya kita nyatet highs ini ya, sorry guys, tanggal 27 highs masuk, tanggal 28 naik kenceng ya sampai 40. Hari ini juga masih naik ya guys ya, kita sambil review nggak apa guys ya. Nah tadi sampai ke hacknya ya, hacknya 242 di arah sini. Kalau kita lihat kemarin ini sampai ya naik tinggi kemarin tuh sampai 244 malam ya. Di akum ya, ini di akum mulai tanggal ini ya, highs tuh di sini ya, tanggal 27 akum, berikutnya jalan. Dia mulai dari sini ya, dari sini dia udah malam sideways aja ya, sideways. Jadi kalau kita lihat highs ini rata-rata 2 hari ya, 2 hari akum, setelah itu jalan. Nah kalau data ini guys ya, data ini biasanya tandainnya gini, yang sudah dia naiknya tuh tipis guys, naik tipis, turun lagi, naik tipis, turun lagi. Karena historical kemarin di sini juga ada highs ya, seperti itu ya, naiknya 5%, nah itu turun lagi, ini ya juga ada highs. Posisi ini turun lagi, setelah itu diakum lagi. Nah kita dapatkan dari data dari sini, kita dapat data ya, dapat ilmu baru. Oke guys, kalau ada pertanyaan, kalau ada request silakan ya, nanti ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih semua telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.